Hari ini kita kedatangan tamu spesial lagi, Muhammad Khairul Umam. Dia juga salah satu teman saya yang berkecimpung di dunia akuntan. Umam itu siapa sih? Apa sih sekarang kegiatannya? Kalau kegiatan masih bekerja ya, kemudian juga ada sebagai freelance accounting juga di beberapa tempat. Kemudian sekarang lagi berusaha untuk membangun sebuah konsultan, walaupun saya juga belum sertifikasi, tapi setidaknya kita memulai dulu kan. Oke, benar. Ya sih, apalagi ditanya. Kalau lulusan sih kemarin seorang sarjana akuntansi ya. Akuntansi. Iya, sekarang sih Di mana? fokus ya di salah satu perguruan tinggi di Balikpapan. Oke, itu nama kampusnya. Iya. Oke, Umam asli Balikpapan atau lain? Lain Jadi dari Sumbawa. Sumbawa, NTB ya? Iya, NTB. Udah berapa lama di Balikpapan? Balikpapan sejak 2013 dan nyaman di Balikpapan. Nyaman di Balikpapan. Oke. Sampai menemukan tulang rusuknya ya? Iya. Udah ketemu belum? Ya. Nanti biar ada kesempatan ya. Siap. Oke, Umam. Kita mau bincang-bincang santai nih. Ngobrol santai mengenai financial planner. Karena aku pun masih sering ngerasain gitu. Kadang uang ini nggak tahu kemana, buat beli apa, tahu-tahu habis aja gitu. Sirkulasi gaji bulanan itu kayaknya cepet banget gitu. Cepet banget ya. Oke, Nggak gitu. kerasa. Kerasa banget. Aduh, sebenarnya suatu yang dadakan ya diajak di podcastnya Bang Ulil hari ini, baru semalam di bumi, besok kosong nggak gitu ya. Mendadak banget sebenarnya. Karena pasti kosong. Karena pasti kosong. Nggak kerja. Kebetulan di rumah aja, walaupun nggak di rumah sendiri, tapi di rumahnya Ulil kita buat podcast ini. Nah, terkait dengan keluhan kenapa setiap gajian nggak kerasa uangnya, Iya. lewat gitu. Lewat aja gitu. Ya, jadi itu kayak bocor halus. Semua. Bocor halus sih biasa kita sebut gitu. Oke. Jadi tiba-tiba bahkan nggak tahu gaji kita buat apa aja. Hmm, Padahal benar. gajinya Ulil lumayan nggak? Ya lumayan lah. Lumayan banget, tapi nggak kerasa. Nggak kerasa. Dan nggak tahu kemana gitu. Dan nggak tahu kemana. Nah, itu juga perlu kita cek, jangan sampai kita bekerja itu malah bekerja yang kalau istilahnya paychecking to paychecking. Kita bekerja dari gaji ke gaji. Atau merasakan demikian. Baru gajian ini tanggal 26 ya, kalau misalnya tanggal 25 gajian udah gajian ini udah gajian. Udah gajian ya. Tanggal Uangnya muda. sudah setengah habis biasanya. Nah, itu adalah keluhan tidak hanya Ulil, mungkin dari beberapa rekan juga mengeluhkan hal yang demikian. Jadi beberapa kita juga harus cek ulang, karena terkait dengan keuangan ini juga hal yang riskan. Karena keuangan juga akan merucut ke berbagai tempat, termasuk ke psikologis orang. Kalau punya banyak uang pasti santai kan, bahagia santai duduk-duduk cuma di rumah gitu kan. Ya bahagia kalau punya uang banyak. Apalagi hashtagnya di rumah aja ini. Iya. Ya, terus sebenarnya bocor halus ini beberapa kesalahan sih. Sebelumnya saya ingin tanya beberapa nih sama Ulil. Oke. Ulil udah berapa lama bekerja? Ya, let's say semenjak lulus 1 tahun lah. 1 tahun ya? Oh, baru banget ya. Baru. Fresh graduate banget. Terus Ulil berarti dengan 1 tahun ini ada nggak tabungannya? Ada. Kejebak dia. Ada nggak? Jadi belum ada ya? Belum ada. Belum ada. Jadi 1 tahun dengan gaji yang lumayan disebut belum ada tabungan sama sekali. Kemudian baru tabungan investasi ada. Kalau investasi ada. Apa? Meskipun nggak besar, nggak banyak. Besar ada ya. Ada. Misalnya yang udah punya cicil motor, mungkin itu mulai investasi ya. Terus investasi, habis itu habis investasi mungkin aset, apalagi ya? Aset mungkin dari orang tua banyak. Oke, ya. Kalau pertanyaan terakhir, utang ada utang? Alhamdulillah nggak ada. Nggak ada ya. Jadi buat teman-teman yang
pernah gue utangin, gue belum bayar, kabarin ya. Ditagih. Nah, jadi bahkan orang-orang itu bukannya tabungan yang ada tapi utangnya yang ada. Ya, itu juga harus riskan banget ya bagi kita. Kadang mungkin gaya hidup kita sih Lil, yang membuat kita itu membuat paychecking to paychecking itu. Misalnya gaji kita, gaya hidup kita lebih tinggi dari kebutuhan kita aja gitu loh. Jadi misalkan nih, Ulil kalau makan sukanya di mana? Ya di di warung-warung ya. Warteg. Nah, warteg standar warteg ini yang seperti apa? Kita harus misahin antara kebutuhan, kemudian itu adalah keinginan istilahnya kan. Jadi misalnya kita mau makan siang tapi sebenarnya kita tujuan makan siang itu apa? Buat biar nggak lapar. Tapi tujuannya makan kemana? Misalnya ke restoran-restoran yang agak tinggi lah ya. Padahal sebenarnya cukup aja kita cuma ke warteg yang sederhana, yang 15.000 doang, bahkan bisa 10.000 ya. Tapi dengan gaya kita yang mencari yang ya bisa diupload di Instagram, akhirnya jadi 50.000 gitu ya. Dengan sebenarnya kita harus bisa ngeluarin 15.000, tapi kita ngeluarin 50.000, ternyata 35.000 itu adalah keinginan kita, bukan kebutuhan kita, gaya hidup kita. Nah, itu yang kadang orang tidak bisa imbangi. Apalagi kebiasaan suka ngopi nggak? Suka banget ya. Ya, itu sih hak masing-masing. Tapi kadang kalaupun ngopi pun perlu dipikir-pikir juga ya. Kadang itu takutnya menjadi kebiasaan buruk yang menyebabkan bocor halus. Misalkan nih ke warung kopi yang gambarnya ibu-ibu itu tiap hari lah ya, paling enggak kan 50.000 ke atas tuh, ya kan? Kalau misalnya 30 hari 50 kali 3 15 juta. Kalau 15 juta berapa? 1.000 1,5 juta? 1,5 juta kita buat ngopi aja. Kalau gajinya 50 juta sih nggak masalah bagi itu ya, maksudnya jangan sampai. Dan kita juga perlu menganggarkan, atau Ulil sudah pernah menganggarkan kebutuhannya belum? Atau minimal harus ya? Yang harus, atau minimal sudah punya tujuan keuangannya. Maksudnya gimana tujuan keuangan gimana? Ya misalkan kita punya tujuan keuangan untuk mendapatin apa yang menjadi tujuan hidup kita. Misalkan tujuan keuangan hari ini mau tujuan jangka pendek, panjang. Biasa sih aku kalkulasikan jadi 3 bagian. Jangka pendek misalnya tidaknya bisa nabung, atau jangka menengahnya punya motor gitu ya. Jadi nanti bisa diruntutin. Nah, tujuan keuangan ini sebenarnya sebagai targetan kita, dan kita lebih mudah untuk menggapainya gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, banyak sekali bocor halus yang saya jelaskan tadi, seperti tingginya gaya hidup kita, maksudnya kita lebih mengutamakan keinginan kita daripada cuma untuk memenuhi kebutuhan kita aja. Itu yang membuat bocor halus. Dan salahnya kenapa dia tidak tahu? Karena dia tidak mencatat. Ya, dia tidak mencatat. Apa nih yang dicatat nih? Ya, pengeluaran. Itu harus? Ya, harus banget. Ya minimal lah, kalau misalkan laki-laki kan biasanya males ya. Males banget orang mencatat gitu. Tapi cobalah untuk ya kalau aku sih sarannya minimal 3 bulan itu Ulil coba catat deh. Jadi Ulil tahu ternyata pos-posnya itu ternyata di sini, bahkan lebih baik lagi bisa dicatat setiap saat gitu. Jadi langsung dicatat kan semua pengeluaran ya. Iya, bahkan yang kecil-kecil. Jadi Ulil tahu hari ini ternyata habis 200.000-nya buat apa aja gitu. Jadi tahu, tinggal cek di catatannya, ternyata buat ini. Nah, sekarang pun mudah kan, banyak sekali kita udah dibantu oleh teknologi. Banyak platform yang udah membuat aplikasi keuangan. Banyak banget, nanti teman-teman bisa review sendiri. Coba deh catat. Gini, Umam. Kadang kita ngerasa bahwa saya bocor halus itu terjadi, itu bisa jadi karena pendapatan kita yang kurang, dan bahasa gimana? Pendapatan kita yang ada nggak sebanding dengan pengeluaran yang kita lakukan. Nah, menurut Umam, baiknya
memperkecil pengeluaran atau menambah pemasukan? Jadi yang disalahkan adalah pemasukan. Maksudnya? Maksudnya pengeluarannya sudah nih sama rata, tapi emang pemasukan kita yang sedikit. Jadi yang disalahkan adalah pemasukannya. Enggak, maksudnya baiknya gimana Baik. gitu? Ya sebenarnya sih pengeluaran itu disesuaikan dengan pendapatan kita. Akhirnya jatuhnya kita tidak bisa lebih besar pasak daripada tiangnya. Misalnya kan pendapatan kita 5 juta sebulan, ya udah kita sesuaikan dengan yang kita keluarkan nanti gitu ya, disesuaikan dengan apa yang kita punya. Jangan sampai udah kita tinggiin kelas kita, tapi kita nggak sadar akan kemampuan kita sampai seperti apa gitu sih deh. Jadi baiknya pengiritan atau enggak, tapi disesuaikan. Nah lebih lagi kalau kita punya tujuan, ya udah kita nambah pemasukan lain, misalkan mungkin part job atau coba bisnis di luar dari kerjaan utama kita, tapi jangan sampai ganggu kerjaan utama ya sebagai sumber pendapatan utama kita. Nah aku mau cerita deh. Mau cerita, ada beberapa temanku, si Andi dan si Baso lah ya. Si Andi dan si Baso. Si Andi ini punya penghasilan sekitar 4 juta. Standar UMK lah ya, 4 juta. Dia punya anak 2, kemudian punya istri lah ya, udah punya anak, punya istri. Tapi tahu nggak, ternyata tabungannya banyak banget dari gaji yang cuma 4 juta. Terus si Baso ini gajinya ya sekitar 20 juta lah ya kita sebutin. Tapi dia selalu ngeluh, "Mam, kok duitku habis terus," katanya, "nggak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari," gitu ya. Bahkan dia andalannya adalah pakai kredit cardnya. Ternyata rahasianya si Andi ini apa? Rahasia si Andi ini dia terus mengelola uangnya. Dia kan punya rumah tuh kecil, maksudnya rumah ya seadanya. Tapi dia belakangnya dibuatin kosan lagi dengan sedikit dari sisa gajinya. Nah, dibuatin kosan, jadi tetap ada. Terus istrinya, belanja bulan istrinya diapain yuk? Dibuat jualan sayur di depan rumahnya. Jadi ibaratnya dari gaji yang 4 juta itu dia bisa ngembangin terus dan menerus gajinya ini hingga bahkan bisa untuk menabung. Nah, makannya dari sayur-sayur yang tadi misalnya nggak laku dijual, itu tetap sehat kan gitu. Jadi bisa kembangin. Sementara si Baso dengan gayanya, misalnya sekolah anaknya pengennya yang udah terkenal yang mahal gitu kan, dengan gayanya si Baso. Kemudian gaya tempat makannya segala macam, itu yang membuat pengeluaran dia itu melonjak tinggi banget gitu. Karena gaya hidupnya dia. Dan dia tidak ngembangin dari gaji yang lumayan itu untuk tetap diolah seperti si Andi tadi. Seperti itu. Sebenarnya ya investasi terbaik adalah yang terus berkembang sih. Bisnis mungkin. Berarti kita harus mulai belajar financial planner nih. Iya. Biar gak kehabisan duit dan gak tahu larinya kemana. Financial planner. Kira-kira tips awal untuk memulainya itu apa sih? Tips awalnya seperti yang aku bilang tadi sama Ulil, yang pertama adalah kita tetapin tujuan kita. Kita mau ngapain dengan duit yang kita punya. Setelah tetapin tujuan kita, misalnya jangka pendeknya nih, aku harus nabung, misalnya aku harus punya uang 5 juta lah tahun ini. Jadi bisa diturunin nih 5 juta, dari 5 juta itu dengan gaji kita 5 juta misalkan. Jadi kita harus nabung berapa tuh setiap bulannya. Misalnya 5 juta dibagi 12 berapa? Nah, kita harus nabung seperti itu. Gitu, jangka pendeknya. Jangka menengahnya kita mau beli mobil misalkan. Terus jangka panjangnya kita mau naik haji. ONH plus lah ya. Jadi kita punya targetan ke depannya, kita mau ngapain. Jadi itu jadi turunan teman-teman aksinya seperti apa. Tuh. Setelah kita netapin tujuan kita. Kemudian netapin tujuan, gue lupa juga jadinya grogi banget.
Santai banget. Nanti ya. Oke. Gue buka. Pertama netapin tujuan. Ya, netepin tujuan. Kemudian, aduh gini banget. Periksa kondisi keuangan kita. Kita udah netapin, baru kita periksa kondisi keuangan kita itu. Maksudnya? Ya kita sesuaikan dengan tujuan kita. Ya, dengan gaji 5 juta, ya bukan nggak mungkin. Misalnya jangka pendeknya kita mau umroh, mau haji gitu ya. Nah itu kondisi keuangan itu kita nggak rasional gitu menetapinnya. Terus yang ketiga adalah identifikasi alternatif. Jadi misalkan beberapa alternatif yang kita pilih itu menjadi misalkan yang biasanya pengeluaran kita itu 2 juta, kita bisa turunin nih dengan misalkan tadinya sarapan pagi kita beli, kita masak sendiri misalkan, itu jadi lebih hemat. Jadi beberapa alternatif lain yang bisa menghemat pengeluaran kita. Simpan Indomie juga ya. Promax sekalian ya. Anak kos banget. Kemudian habis itu ya kita implementasi. Jadi keempat, implementasi. Ya kita implementasi tapi tetap dikontrol. Ya, implementasi tapi tetap dikontrol. Jangan sampai dengan catatan yang aku bilang tadi, kita udah punya catatan keuangan, jadi kita bisa lihat nih implementasi terus kita anggarkan. Jangan lupa di awal tadi kita harus nganggarin uang kita. Nanti setelah ini kita bahas tentang terkait dengan penganggaran keuangan. Nah, setelah sudah kita implementasi, kita evaluasi dengan anggaran yang sebenarnya harus kita anggarin di awal tadi. Evaluasi apakah tercapai, apakah sangat tercapai, ataupun kita harus identifikasi lagi alternatif agar kenapa itu tidak tercapai, kenapa harus tercapai. Jadi sebelumnya teman-teman juga perlu saat gajian itu netapin tujuan, kemudian teman-teman alokasiin duitnya itu, jadi jangan sampai ngamblang di rekening itu, duit buat apa aja, kita bingung kalau kita tidak alokasiin gaji kita itu tadi. Tiba-tiba habis karena kita nggak alokasiin, ternyata kebutuhan pokok kita mah nggak terpenuhi gitu loh, cuman kebutuhan tambahan lain yang terpenuhi. Gak tau ya, aku tuh ngerasa uang cash sama ATM pakai debit kayaknya lebih cepat habis itu yang debit daripada yang cash. Oh gitu ya. Kayaknya misalkan debit 100-200 ribu nggak begitu terasa gitu ketimbang ketika cash ada di dompet, kita keluarin ya nominal yang sama tapi terasa banget gitu pengeluarannya. Sebenarnya sekarang kan cashless ya. Nah itu cashless itu bahkan kita nggak ya tiba-tiba transfer, tiba-tiba gitu GoFood ya. Gitu kan, tiba-tiba habis gitu kan. Ya itu yang perlu kita kontrol tadi sebenarnya. Tinggal dikontrol yang kita anggarkan tadi. Kita anggarkan kebutuhan pokok kita berapa, kemudian kewajiban kita berapa, itu yang perlu kita anggarkan. Jadi pun walaupun itu bentuknya tunai atau non tunai, dengan kita punya anggaran tadi, kita jadi terarah jadinya. Jadi kita punya batasan untuk pengeluaran. Nah, mungkin yang pertama teman-teman juga harus, yang pertama itu adalah kebutuhan untuk kewajiban, menganggarkan kewajiban. Mungkin punya hutang, punya tagihan, ataupun minjamin teman segala macam. Nah itu menjadi anggaran pertama. Yang sifatnya kewajiban. Utang itu sebenarnya kan kewajiban ya. Ya jadi bayar. Yang punya utang. Jadi gua masih ingat. Kayaknya keras banget. Oke, lanjut. Jadi dan kita, kalau aku sih nganggarin utang itu nggak lebih dari sekitar 30% lah ya kalau kita berutang dari kemampuan kita. Karena nanti kita akan sakit di anggaran yang lain. Ini sih beberapa referensi yang aku baca, tapi tidak apa-apa, nanti terserah teman-teman sih untuk presentasi anggarannya. Tapi sekitaran 30% itu jangan sampai lebih dari situ, karena takutnya sakit banget nanti. Kan kita juga akan ngorbanin beberapa kebutuhan yang lain. Nah, utang misalkan itu segera dibayar. Kemudian anggaran selanjutnya yaitu adalah anggaran sosial aku sebutnya.
anggaran sosial yaitu kita bisa zakat, kemudian eh, dan apa kegiatan sosial kita, kemanusiaan kita. Nah kita bisa anggarin itu. Kalau aku sih wajib anggarin ya. Zakat kita kan 2,5%. Iya. Lebih dari itu kita infak segala macam. Nah habis dari utang, zakat, baru kita ke investasi kita. Investasi kita itu, jadi teman-teman juga perlu mindset investasi itu jangan sisa-sisa. Nah itu yang salah. Atau untuk bisa. Gue kayak gitu. Jadi kadang nunggu apa yang dahulu, misalkan kebutuhan yang lain gitu. Investasi nanti dulu deh. Nanti dulu ya. Nanti tahu-taunya Tahu-tahu nggak tersisa. Jangan ditiru. Jangan ditiru. Teman-teman juga mindsetnya jangan ditiru. Jadi untuk investasi itu mesti di awal. Nah, teman-teman udah ngeluarin kewajiban utangnya itu, kemudian zakatnya, habis itu investasi dialokasiin berapa misalkan sebulan misalnya 500.000 atau seperti apa gitu kan ya. Kemudian yang terakhir adalah baru kebutuhan pokok kita. Oke, sandal pangan papan ya. Sandal pangan papan, kebutuhan pokok ya. Kebutuhan pokok itu pun nanti aku biasanya kerucitin lagi di bawah. Pokokku apa, misalkan buat makan, buat servis motor yang bersifat pokok dulu. Baru juga aku juga anggarin terkait dengan anggaran apa ya, anggaran main gitu loh, lifestyleku. Oke. Sekali lah ya, nongki buat teman gitu kan, sama bareng teman itu juga perlu dianggarkan. Jadi karena banyaknya kan di nongki. Iya benar. Banyak pengeluarannya itu malah di nongki. Nah udah kita anggarin, tinggal kita anggarin dari 5 juta itu kita bagi presentasinya berapa hingga 100% kan. Misalnya noki-nokinya ya apa ya, kebutuhan pokok kita 2 juta gitu kan, yang lain sudah di pos-pos utang segala macam. Nah itulah yang kita gunain. Jadi kita tidak gunain duit yang kita investasikan karena berbeda anggarannya. Oke. Jadi nggak ada alasan lagi kita nggak bisa nabung karena nggak nunggu sisa dari pengeluaran kita yang nggak bersisa. Oke. Relate dengan kondisi saat ini, Bang. Kayaknya bukan kayaknya ya. Kita lihat sudah ekonomi ini perputarannya melambat. Efek corona. Yes, corona efek. Kira-kira gimana sih? Kan tadi kan kita ngebahas bahwasanya financial planner ketika tidak ada krisis efek ini gitu. Nah ini ada nambah nih. Ini jadi problem untuk perputaran ekonomi yang lambat gitu ya. Kira-kira gimana sih savingnya? Savingnya ya, nggak tahu ya teman-teman. Dari beberapa kebijakan juga tetap menerima gaji pokok ya, tapi insentifnya juga nggak akan dapat kan kalau misalnya nggak bekerja dari rumah aja seperti ini. Nah teman-teman bisa menggunakan gaji yang seadanya, nanti disesuaikan lagi dengan yang udah dianggarkan. Terkait dengan ekonomi global, memang saat ini pun kita ke ekonomi global juga ya. Oke. Jadi terkait dengan ekonomi global pun sangat merosot banget ya, efek dari Cina, karena kan kita ketahui bahwa Cina ini merupakan import barang, kita import dari Cina bahan baku sekitar 20%-an. Otomatis industri kita juga kalau nggak ada 20% itu, industri kita juga akan melambat dan bahkan tidak bisa produksi. Kondisi pariwisata terhenti sama sekali. Makanya aku mikirnya itu gimana ya nanti pas lebaran terus nggak ada orang mondar-mandir naik pesawat, gimana efeknya nanti ke yang usaha. Itu bakal jatuh banget gitu. Ya, jadi kita juga harus mikirin alternatif lain ya bagi yang usaha. Angkringan bahagia tutup. Itu untuk sementara waktu, jadi kerasa banget. Setiap aku beli makan di luar itu aku tanya gimana keadaan, sepi banget katanya. Iya benar, sepi banget. Bahkan bule-bule yang jualan di kantin pun sekarang nggak ada pemasukan. Iya, memang seperti itu kondisinya sih, seperti itu. Dan untuk investasi pun harga saham campuran pun merosot ke zona merah gitu kalau untuk investasi ya. Makanya beberapa juga ngambil investasi emas mungkin yang lebih stabil ya.
keuangannya. Tapi juga harga emas juga tinggi kan saat ini. Iya. Tuh. Apa lagi ya? Terakhir deh, Terakhir, tipsnya nih untuk financial planner. tips untuk financial planner. Karena gini, aku tuh udah pernah ikutin kelasmu ya. Kapan? Online sih. Dan buat teman-teman yang belum tahu, Iya. Umam ini jadi narasumber financial planner di mana-mana dari papan. Cuma belajar aja. Pernah ikut kelasmu gitu ya? Pernah bulan ini mau aplikasikan, mau diterapkan itu. Belum nyampe sebulan, masih di pertengahan, mulai malas untuk mencatat lagi gitu. Oh, mulai mencatat, malas tuh. Tipsnya gitu gimana? Emang ini pemalas terus. Enggak, apa kok? Aduh, ribet banget gitu. Ribet ya. Karena paling catatnya kecil gitu ya. Gitu sih. Ya sih, karena beda tipe ya. Kalau aku analisa sih beberapa temanku juga ada yang seperti Ulil mungkin yang malas mencatat. Makanya saran dariku coba deh minimal 1 bulan agar dia ketahui ternyata duitnya kemana aja. Ya minimal cobalah sebulan aja. Jadi teman-teman juga sebenarnya kalau misalnya kita pikir ya, nggak tahu kalau nanti aktualisasinya, kita pikir pun kita mencatat pun nggak tulis dengan tangan, nggak tulis pakai buka laptop terus Excel, bahkan sekarang cuma tinggal tulis di HP doang. Jadi tipsnya ada apps-nya ya? Iya, ada apps-nya. Jadi tipsnya teman-teman langsung mencatat, langsung mencatat. Setelah transaksi catat. Catat. Jadi makanya aku bilang 1 bulan nanti agar jadi habit. Oke. Karena belum jadi habit, jadi makanya Iya, malas. benar. Kalau udah jadi habit, nanti seneng jadinya. Oh ternyata duitku kesini. Bahkan kalau misalnya tanpa beberapa teman itu juga masih mencatat manual yang di HP. Karena aku lihat, betah juga ya. Kamu catat di HP gitu. Dia parkir 2.000, cabai bawang 5.000, gitu sampai gitunya. Bahkan kalau kita kan sudah lebih mudah ya pakai HP. Bahkan teman juga masih pakai Excel, tapi Excel spreadsheet gitu yang online. Hampir mirip sih. Tapi kalau misalnya kita pakai aplikasi tadi, itu langsung jadi laporan cash flow kita. Jadi kita keluar berapa, pemasukan kita berapa, sisa duit kita berapa, baru kita cocokin dengan duit kita ini gitu loh. Itu lebih gampang sih. Tipsnya tadi ya itu langsung mencatat. Saranku langsung mencatat. Ya, jadi teman-teman juga ini buat teman-teman buat saling mengingatkan kita juga supaya tujuan keuangan kita bisa tercapai. Itu salah satunya adalah mencatat. Jadi kalau misalnya dari jadi accounting pun ya itu mencatat. Oke. Surat Al-Baqarah 82 kalau nggak salah. Ya gitu sampai ke ya gitu sih tips dariku. Jadi teman-teman juga langsung mencatat agar tujuannya tadi apa yang diinginkan bisa tercapai dengan mudah ya. Oke. Menarik sekali. Apa lagi ya gitu mas? Udah apa lagi? Kita udah sih itu aja. Ya? Udah. Oke. Terima kasih Mam sudah hadir di sini. Next kita diskusi lagi. Ya semoga dengan tadi sharing doang ya dapat saling ingatin dan sedikit bermanfaat lah buat kita kan masing-masing ya. Aku sih cuma sekedar sharing doang. Kalaupun ada salah kata, ada pun salah yang disampaikan, ya tolong dilurusin aja ya. Oke, siap. Karena kita sama-sama masih belajar nih. Benar, masih belajar. Oke, terima kasih banyak Mam. Sampai dulu. Karena ini